Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda mendengar kata yang namanya oplosan? Mungkin lantunan lagu atau mungkin tulisan seniman yang menuliskan kata tersebut di kendaraan truk atau yang serupa. Kata ini sekian kali, sekian banyak melintas di telinga saya, terbaca oleh saya di berbagai tempat dan dalam berbagai kesempatan. Sampai akhirnya menjadikan saya berpikir, apa itu oplosan? Usut punya usut. Ternyata yang dimaksud dengan oplosan adalah minuman keras yang terbuat dari berbagai macam bahan. Ada yang terbuat dari alkohol, etanol, bahkan sampai bensin. Saya menjadi heran. Mengapa ada orang sampai tega, begitu bodohnya minum bensin, etanol, padahal itu bahan-bahan yang membahayakan kesehatan mereka, mengancam keselamatan. Ternyata mereka adalah orang-orang yang telah ketagihan. Ternyata jawaban dari pertanyaan semua itu, keheranan saya, ada dalam satu kata, yaitu ketagihan. Ketika mereka telah ketagihan, minuman keras, terbiasa dari minum minuman keras. Akhirnya mereka ketika tidak mampu memenuhi, tidak mampu mengobati rasa ketagihannya, kecanduannya, mereka menempuh segala macam cara. Sampai pun bensin mereka minum agar mereka bisa melampiaskan, mengobati ketagihannya. Karena bagi mereka, ketagihan itu adalah sebuah derita. Bukan sembarang derita. Derita yang sangat berat untuk mereka pikul. Sehingga dengan segala cara mereka harus bisa mengobati derita tersebut. Sampai pun harus dengan minum bensin. Na'udzubillah. Ini adalah sebuah gambaran sederhana dari kondisi orang yang telah ketagihan. Berawal dari, bisa jadi mereka orang yang telah ketagihan itu berawal dari duduk-duduk bersama peminum khamr. Bisa jadi sekedar bersahabat dengan peminum khamr. Bisa jadi hanya sekedar menonton. Masuk ke restoran yang menyajikan minuman keras. Akhirnya mereka ada penasaran. Timbul rasa penasaran, ingin mencoba. Diawali dengan mencoba. Mungkin setetes, ingin tahu aromanya, mencium aromanya. Menjilat rasanya. Sampai akhirnya sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah mereka akhirnya menjadi pecandu narkoba. Karena itu dalam satu hadis Nabi SAW bersabda atau menjelaskan, nah Rasulullah SAW antajlisa ala ma'idatin atau anajlisa ala ma'idatin yudaru ala al-khamr. Rasulullah SAW melarang kita dari duduk di tempat makan yang padanya dituangkan minuman keras. Kenapa? Karena bisa jadi sekarang Anda duduk bersama mereka, Anda mengatakan, oh saya tidak akan minum, saya hanya duduk, saya hanya makan, mengkonsumsi, saya hanya belanja, mungkin makan malam di rumah makan ini, saya tidak berteman dengan mereka, saya tidak membeli. Tapi sedikit demi sedikit, yang tadinya Anda membenci minuman keras, tadinya Anda menganggap bahwa minuman keras adalah minuman yang buruk. Tapi karena itu pemandangan Anda sehari-hari, Anda duduk dengan mereka, akhirnya sedikit demi sedikit pula kebencian, rasa murka atau rasa itu adalah perbuatan yang besar, perbuatan kebodohan, perbuatan haram yang dimurkai Allah, sedikit demi sedikit terkikis. Sampai akhirnya Anda menjadi salah satu dari mereka, para pecandu minuman khamr. Na'udzubillah. Kecanduan bukan hanya pada minuman khamr. Setahap demi setahap, selangkah demi selangkah ketika Anda berinteraksi dengan pelaku kemaksiatan apapun, maka kebencian itu sedikit demi sedikit terkikis. Anda mulai terbiasa dan mereka menganggap pemandangan itu adalah sesuatu yang wajar. Ketika Anda bersahabat dengan seorang PSK misalnya, berteman dengan seorang yang hidung belang,
maka pada awalnya Anda membenci dia. Anda menganggap profesi dia adalah profesi yang sangat buruk. Tapi karena terus Anda berinteraksi, lambat laun kebencian itu akan hilang. Bahkan Anda akan merasa kehilangan ketika sahabat buruk Anda itu pergi atau meninggalkan Anda. Anda akan merasa kesunyian tatkala tidak lagi menyaksikan para peminum khamr, para hidung belang, pemain musik, dan lain sebagainya. Sedikit demi sedikit Anda akan menjadi bagian dari mereka dan akhirnya bisa jadi Anda adalah orang yang telah ketagihan. Tidak lagi kuasa meninggalkan perbuatan dosa itu. Berawal dari rasa penasaran dan dilanjutkan hingga akhirnya Anda ketagihan. Begitu juga ketika Anda bertetangga dengan orang kafir. Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada awalnya Anda membenci mereka. Anda mengatakan mereka kafir, mereka adalah orang yang paling kotor, paling zalim, mereka adalah orang yang paling dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang paling Anda benci. Kenapa? Karena mereka telah melakukan satu perbuatan dosa terbesar, yaitu kesyirikan kepada Allah. Anda membenci mereka karena Anda cinta kepada Allah. Anda membenci mereka karena Anda sadar bahwa mereka benci kepada Allah. Karena mereka telah berbuat syirik. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Itu adalah perbuatan zalim yang paling besar. La zulmun azim, karena itu adalah merampas hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Anda pun membenci mereka. Anda menganggap mereka adalah orang paling jahat di dunia. Namun ketika Anda mulai bersahabat, mulai bertetangga, mulai berinteraksi dengan mereka, kebencian itu sedikit demi sedikit akan terkikis. Anda akan menganggap, oh ternyata mereka juga baik kok. Tidak memusuhi saya. Santun, setiap pagi dia mengucapkan, menegur saya. Setiap kali dia keluar kota mengirimkan hadiah. Bahkan dia menolong. Bahkan dia dengan santunnya menghormati saya sholat. Mengingatkan ketika saya lupa sholat. Akhirnya sedikit demi sedikit muncul simpatik dalam diri Anda kepada dia. Dia kafir, tapi baik. Dia kafir, na'udzubillah, sampai akhirnya Anda berkata apa? Iya, dia kafir, tapi akhlaknya Islami. Kenapa muncul ucapan semacam ini? Karena Anda terbiasa bergaul dengan mereka. Sehingga standar penilaian Anda telah rusak. Yang tadinya Anda menganggap dia adalah orang yang paling keji, orang yang paling zalim, orang yang paling tidak punya perasaan karena telah merampas hak paling besar. Membalas air susu dengan air tuba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang paling mulia, zat yang paling dermawan, zat yang paling banyak memberikan kebaikan. Ternyata mereka orang kafir merampas hak Allah semuanya. Bahkan mencampakkan, menghinakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya standar Anda berbalik dari kemarin menjadikan hak Allah itu adalah hak yang terbesar, sehingga siapapun yang merampas hak Allah adalah orang yang paling jahat, orang yang paling zalim. Namun kini Anda menganggap dia adalah orang yang baik. Dia adalah orang yang santun. Kenapa? Karena dia santun kepada Anda, karena dia memberi Anda. Dan demikian seterusnya. Karena itu, jangan sampai dalam diri Anda tumbuh ketagihan seperti ketagihan yang ada pada para pecandu oplosan. Anda bersahabat, Anda berinteraksi dengan mereka. Anda sampai akhirnya mencintai dia dan berkata, kafir-kafir pun tidak masalah. Asalkan dia baik kepada umat Islam. Asalkan dia baik, santun kepada umat orang Islam. Asalkan dia tidak berzina. Asalkan dia tidak korupsi. Sampai akhirnya Anda pun loyal kepada dia. Dan inilah penyakit yang paling bahaya. Paling bahaya. Kalau sekedar orang ketagihan oplosan masih bisa diobati. Masih ada peluang untuk diampuni. Tapi ketika Anda merasa bahwa kafir ternyata sama dengan muslim, ini adalah kekufuran tersendiri. Karena itu, jangan langkahkan kaki Anda di langkah orang-orang yang akan ketagihan dengan perbuatan dosa, kemaksiatan. Jauhilah orang yang berbuat dosa. Hindarilah orang-orang yang berbuat kekufuran. Jauhkan diri Anda dari mereka, agar Anda tidak ketagihan, bergaul, berinteraksi, dan bahkan
menjadi penasaran untuk hidup seperti mereka. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu rasulah. Engkau tidak akan pernah mendapatkan orang yang di dalam hatinya benar-benar terdapat iman kepada Allah dan hari akhir, kemudian mereka bermuadah, berkasih sayang, bersimpatik, berempati, memiliki loyalitas, memiliki bahkan memprioritaskan, mengedepankan orang kafir. Karena itu sekali lagi, raba perasaan Anda. Jangan sampai tanpa Anda sadari muncul ketagihan seperti yang menimpa para pecandu oplosan. Ketagihan berbuat dosa, ketagihan ada rasa penasaran untuk berbuat kekufuran. Na'udzubillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.